Kita beralih ke Jakarta, pemirsa. Gubernur Pramono Anung membantah rumah sakit di Jakarta tidak memberikan perawatan kepada warga Baduy korban begal. Sebelumnya, viral di media sosial, seorang warga Baduy korban begal ditolak berobat di rumah sakit karena tidak punya KTP. Gubernur Jakarta Pramono Anung bantah kabar rumah sakit di Jakarta menolak beri perawatan kepada Repan, warga Baduy yang menjadi korban pembegalan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Menurutnya, kendala yang terjadi bukan karena Repan tidak punya KTP, namun hambatan komunikasi antara pihak rumah sakit dan korban karena perbedaan bahasa. Sehingga membuat proses administrasi awal tidak berjalan lancar. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Tetapi yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bahkan kepala dinas rumah sakit, kepala dinas Bu Ani sendiri akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek itu. Sebelumnya, aksi pembegalan terhadap Repan terjadi Minggu dini hari 2 November lalu. Kala itu korban tengah berjalan kaki di Jalan Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Akibat peristiwa tersebut, selain korban mengalami luka, 10 botol madu asli Baduy, ponsel dan uang hasil penjualan sebesar 3 juta rupiah milik korban Raib dibawa kabur pembegal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aktor Hamis Daud mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis siang. Kedatangannya untuk melihat perkembangan proses laporan atas dugaan pencemaran nama baik yang ia buat pada Juli lalu. Hamis Daud mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan Kamis siang didampingi kuasa hukumnya. Kedatangannya untuk melanjutkan laporannya terkait dugaan pemberitaan dan konten-konten yang menyudutkan dan merugikan nama baiknya. Hamis sendiri tak banyak memberi komentar terkait laporannya. Ia hanya memberikan respon singkat saat ditanya mengenai kabarnya. Hamis gimana? Bang Hamis gimana? Bang Hamis kabarnya gimana hari ini, Bang? Baik, alhamdulillah. Sehat. Sementara itu, kuasa hukum Hamis, Sandi Arifin, membeberkan kedatangan kliennya untuk melengkapi berkas serta bukti diperlukan oleh penyidik. Terkait laporan yang pernah kita laporkan pada bulan Juli, dan kami juga sudah mendapat informasi ada beberapa yang kita laporkan itu akalnya ada di luar negeri. Jadi kami tadi diberikan informasi untuk melengkapi bukti dan juga beberapa saksi. Nah, kita lagi mencari kira-kira siapa yang bisa kita hadirkan dan juga beberapa bukti yang akan kita tambahkan. Laporan ini bermula ketika ramai di media sosial kabar yang menyatakan perusahaan miliknya diduga tak membayar gaji karyawannya. Ia sendiri enggan mengungkapkan total kerugian, namun memastikan nama dan reputasinya tercemar akibat pemberitaan tersebut. Dari Jakarta, Den Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor yang tengah berboncengan dengan anaknya tertimpa pohon tumbang di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Akibatnya, kedua korban mengalami luka ringan. Aduh, anak aku lakian harusnya menggendong. Video amatir warga merekam detik-detik saat pengendara motor bersama anaknya tertimpa pohon tumbang di Jalan Patih Rumbih, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis siang. Beruntung kedua korban hanya mengalami luka ringan dan keseleo. Masyarakat sekitar langsung mengevakuasi keduanya dari reruntuhan dahan pohon bersama motor milik korban ke tempat yang lebih aman. Insiden tersebut bermula saat pria pengendara motor tengah menjemput anaknya pulang sekolah. Saat melintas di lokasi, tiba-tiba pohon tumbang menimpa keduanya hingga terjatuh bersama motornya. Itu dia sama anaknya itu dari mengambil anaknya sekolah dari arah rumah sakit itu mau pulang ke Bukit Raya. Tahu-taunya ya tiba-tiba pohon itu tumbang gitu kan. Jadi saya bilang luka enggak? Katanya tadi itu enggak, tapi kayaknya keseleo bagian belakang aja. Dia nggak mau dibawa kemana-mana, mau pulang aja, terus pulang, iya.
Diduga pohon jenis muhur tersebut tumbang lantaran lapuk dimakan usia sehingga tidak tahan saat diterpa angin kencang yang melanda kawasan tersebut. Petugas Dinas Pemadam Kota Palangkaraya bersama BPBD dan Damkar Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah kemudian mengevakuasi batang pohon yang tumbang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala geram setelah aset lahan miliknya seluas 16 hektar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikuasai oleh mafia tanah. JK mengklaim tanah tersebut telah dibelinya secara sah sejak 35 tahun yang lalu. Ini ada waris yang merukah hijau. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala mendatangi aset lahan miliknya seluas 16 hektar di Jalan Metro Tanjung Bunga, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lahan tersebut tengah menjadi sengketa. JK mengklaim tanah tersebut sudah dibeli secara sah sejak 35 tahun lalu. Namun, kini ada yang mencoba mengambil alih dengan memanfaatkan celah hukum serta memanipulasi dokumen untuk menggandakan kepemilikan tanah. Tak hanya itu, JK juga menyoroti klaim salah satu perusahaan pengembang yang menyebut telah mengeksekusi lahan tersebut yang dinilai tidak memenuhi syarat hukum. Saya punya tanah, itu kesimpulannya. Sudah sertifikat, ada jual belinya 35 tahun lalu, saya sendiri yang beli. Dan tidak ada yang kalau memang yang kami tidak ada hubungan hukum dengan GMD, tidak, karena yang dituntut itu siapa namanya? Maju Balang. Itu penjualikan kan? Iya, penjualikan. Masa penjualikan punya tanah Sulawesi? Betul. Ya kan? Jadi itu kebohongan, rekayasa macam-macam. Kalau ada tanah jadi itu permainan lipo, itu ciri lipo gitu. Jadi jangan main di sini di Makassar. JK menilai bila perusahaan besar seperti PT Haji Kala miliknya saja bisa jadi korban mafia tanah, maka warga biasa akan jauh rentan menjadi korban. JK menyatakan siap menempuh seluruh proses hukum untuk membuktikan kepemilikan lahan tersebut adalah sah miliknya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Di tengah persidangan kasus pengeroyokan yang menewaskan Prada Luki Namu, sang ayah dilaporkan atas kasus pelanggaran etik. Pelda Christian Namu dilaporkan ke Denpom Kupang atas dugaan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan sah dengan seorang wanita. Pelda Christian Namu, anggota Kodim 1627 Rotendao yang juga merupakan ayah almarhum Prada Luki, dilaporkan ke Denpom Kupang terkait dugaan pelanggaran disiplin militer. Dari laporan yang diterima Komando Resort Militer 161 Wirasakti, Pelda Christian diduga telah hidup bersama seorang wanita tanpa ikatan pernikahan sejak tahun 2018 hingga memiliki 2 orang anak. Berkaitan dengan laporan komandannya, yaitu Komandan Kodim Rotendao, bahwa yang bersangkutan diduga melanggar pasal 103 KUHPN, yaitu sengaja tidak mentaati perintah kedinasan sesuai dengan ST Panglima TNI nomor 398/2009 tentang larangan bagi seorang prajurit melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan yang sah. Berkaitan dengan itu, diduga untuk Pelda Christian ini mempunyai hubungan dengan wanita di luar pernikahan secara dinas dan agama mulai tahun 2018 sampai memiliki 2 orang anak. Atas laporan tersebut, saat ini seluruh proses penyelidikan ditangani oleh Denpom Kupang. Dan Rem Wira Sakti Kupang juga menegaskan pelanggaran disiplin seperti ini bisa berimplikasi pada sanksi berat, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan.